baca hobi dalam Bunce. Selamat siang. Selamat siang. Kali ini saya mau mereview tentang satu koleksi pohon asem Jawa milik Mas Iwan di Boyolali tentunya. Boyolali punya pohon yang istimewa. Halo Mas Iwan, selamat siang ya. Selamat siang. Baik, jadi salam satu hobi dalam Bunce, terlebih di Kota Boyolali. Mas Iwan, ini koleksinya ternyata memukau banyak para kolektor kemarin. Alhamdulillah. Mas, boleh tanya, kenapa Mas Iwan itu terjun ke dalam dunia hobi Bunce? Kenapa nggak hobi yang lain? Itu dulu. Ya, terima kasih. Sebenarnya hobi itu kan kita tidak bisa mengarah-arahkan, memaksa-maksakan. Iya. Ya, kliknya hati. Dari hati. Kenapa bisa ya? Karena dalam dengan filosofi. Ya, baik. Setuju. Interpretasi dari kehidupan itu ada di dari proses sekarang tentang semuanya itu. Oh iya, baik. Kalau boleh tahu, Bunce sendiri itu menurut jenengan seperti apa? Kita ngomong Bunce-nya. Bonsai ya, bonsai itu kan sebenarnya pohon yang seolah-olah di alam tumbuh dengan segala fenomenanya, angin, air, Kondisi segala macam di alam itu nanti terrealisasikan dalam sebuah sosok, gayanya, bentuknya, karakter itu kita bisa melihat dari bagaimana kejadian alam yang menentukan kehidupan juga mungkin penuh makna ya. nah, Setiap pohon itu punya makna tersendiri, punya nilai tersendiri. Jadi rekan-rekan, di depan kita ini ada pohon asem. Menurut cerita yang ada, pohon asem ini pohon yang pertama kali ya di take over sama Mas Iwan. Dulunya pohon ini dipandang sebelah mata. Banyak orang memandang pohon ini ya apalah karena pohon asem. Kenapa bisa jatuh cinta sama pohon ini, Mas? jadi yang pertama kali mungkin untuk teman-teman yang masih kayak saya pemula itu pertama kali melihat bonsai itu maaf karena unik. Oh, unik dulu. Karena meliuk-liuk Ya. karena kelihatan tua dan sebagainya. Itu pertama kali saya Lihat pohon ini. lihat pohon ini kayak lainnya. Makin di sini kenapa saya juga karena itu awal pertama kali saya sedang berkuliah di pohon. Iya. Ternyata pohon ini punya nilai tersendiri bagi Mas Iwan ya. Ini apa klubnya pohon? Kita kupas lebih dalam. Kalau boleh cerita ya, pohon ini dulu sebenarnya Pertama kali datang itu posisinya pun tidak begini, komposisi cabangnya juga tidak seperti ini, gayanya pun tidak seperti ini. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi pada pohon ini selama saya pegang. Pertama tentang posisi tumbuhnya, gerak dasar. ya, kalau gerak dasar kan kita nggak bisa mengubah ya, mungkin akan terus. Kemudian banyak cabang besar yang saya buat. Wah, keputusan ekstrim itu wah dari lalu ini. Itu perjalanan, jadi mengikuti pemahaman saya dulu nggak tahu, sekarang sedikit dikasih masukan sama teman. Ada juga akar besar yang saya potong. Ini ya, bekasnya masih ada ya. Terus kemudian cabang-cabang besar yang potong, ada yang di
dinaikkan, ada yang diturunkan, macam-macam. Selanjutnya baik, pohon ini kalau tidak salah rekan-rekan ya, pohon ini tuh sudah beberapa kali mengikuti kontes begitu ya, sejarahnya itu sudah berkali-kali malah bahkan, betul begitu Mas ya? Bahkan nemu pohon ini waktu itu masih di meja kontes, tapi masih pertama kali terjun mungkin ya. Iya. Kemarin di Kota Karanganyar ada pameran lokal kalau nggak salah. Pohon ini tidak disangka, tidak dikira ini masuk best in class. Best in class loh. Tapi di kelas prospek. Tapi menurut saya pribadi itu suatu pencapaian yang luar biasa. Karena satu, ini pohon asem. Kedua, belum pernah ada, mungkin hampir jarang kita jumpai pohon asem yang bisa the best di kelasnya. Ya. Mas Iwan, menurut jenengan ini pohon ini kan sudah bagus ya, masih ada koreksi enggak kira-kira ya untuk pohon ini ya? Ya, pohon ini mungkin kalau bukan di tangan saya, mungkin pohon ini sudah jadi. Mungkin ya. Sampai cucur rantingnya selesai. Tapi di sini bisa dilihat sendiri pohon ini masih jauh lah, prosesnya masih panjang karena keterbatasan pemahaman saya. Makin kesini makin banyak pertimbangan itu ya, ada yang diawali lagi, ada yang diubah, ada yang dikurangi, ada yang digeser, macam-macam. Akhirnya ya pohonnya makin kesini mungkin kalau melihat sejarahnya ya perubahannya signifikan. Baik. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini nanti kita bisa lihat bersama. Di sini sebenarnya komposisi percabangan dalam membentuk sebuah dimensi itu ada beberapa yang harus disempurnakan. Nah, saya sendiri dalam mengeksekusi pohon selalu minta pertimbangan, selalu minta petunjuk, terutama kalau di daerah Boyolali itu kebetulan ada trainer dan juri nasional Mas Heri Kucrit, ya, guru kami yang selalu memberi petunjuk. Hebatnya beliau itu memberikan ilmu itu nggak setengah-setengah dan diberi keleluasaan untuk mengeksekusi. Jadi tidak sepenuhnya Mas Heri yang mengeksekusi, biar kita bisa tahu rasanya menangani pohon, perubahan yang terjadi, bagaimana membuat sebuah keputusan. Nah, itu sebenarnya dalam proses. Nah, ini nanti kita lihat bersama ya. Pohon ini dulu kan mungkin bahasa ekstrimnya banyak dicibir. Ya. Akarnya tidak ada, cabangnya tidak konsisten, ada yang naik, ada yang keluar masuk, tidak tepat istilahnya, ya ada di ketiak atau sudut dalam pohon. Berarti pohon ini banyak kekurangan kalau boleh jujur ya, sebenarnya ya. Ada yang misalnya ini ya irama awalannya itu sejajar dengan irama batang. Kemudian misalnya di belakang ini dia ada di ketiak. Jadi sudut dalam. Pas di tikungan ya, pas di lengkungan dalam. Kemudian ini sejajar dengan batangnya juga. Ada dulu ada akar yang tumpang tindih. Berarti sudah banyak sekali koreksi ini Mas Iwan ya. Kemudian ini sebuah pilihan dan tantangan buat saya untuk lebih menyempurnakan pohon ini. Ada tantangan yang lebih lagi, ekstrim lagi. Apa kira-kira Mas? Kok membuat begitu penasaran saya? Apa kira-kira yang mau dieksekusi lagi nih?
akhirnya saya memutuskan untuk membuat keputusan besar ya. Yang pertama kita lihat gerak dasar batangnya. Baik ya. Baik Gerakannya. sampai atas. Ini iramanya kalau istilahnya ada kan irama spiral, ada irama siksaan. Siksaan. Kan gitu ya. Nah, ini yang jelas gerakannya sebenarnya kan luar biasa. Di sini nih, ini punya gerakan yang Keluar masuk ke kanan ke kiri, ke depan ya. belakang gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang mengganjal. Di sini ada cabang Oh iya itu. yang arahnya itu ke bawah dulu. Boleh ya. Kalau ini kita lanjutkan terus menerus, jadi flow apa ya, jalur batangnya itu kurang tegas dan kurang jelas. Dan saya berimajinasi kalau misalnya ini hilang bagaimana? Wah. Tunggu, stop. Ini mau dihilangkan? Ya, Wih, yakin Mas? ya. Ini potong berapa digit ini kalau ini hilang? Jadi teman-teman, sahabat Sobi, ini tuh berencana mau dihilangkan. Ini apa yang membuat kok itu harus hilang, itu kenapa Mas? Kalau boleh tahu saya. Pertimbangannya banyak. Jadi salah satunya kalau kita melihat dari depannya, mukanya Baik, kan dari sini ya. kira-kira begini. Dari sini Ini teman-teman. kemarin cabang itu hampir menempel di bibir pot cabang ini. Itu ya. Ya, kemudian kita track. Sudah pakai di-track alat naik ya? itu, naik ekstrim. Di sini ada retakan. Coba lihat. Retakan besar. Wah, ini sampai Ya. ada pecahan batang loh teman-teman Ya, untuk ada naik ke retakan. atas. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti pulih. Baik. Kemudian sebenarnya cabang ini untuk mengisi dimensi belakang. Nah, ini kalau berbicara dimensi, saya lihatnya dari sini. Ini ada dimensi belakang, Ya, mengisi. Tetapi nanti kita mengharapkan ada titik tumbuh dari cabang yang sebelah ini untuk mengisi. itu untuk Ini mengganti kita- yang ya, dihilangkan Mas ya. ada Sudah mata tumbuh ya. tunas yang mulai tumbuh. Ini mata tunas. Ya, nanti kita harapkan bisa tumbuh Untuk untuk mengisi mengisi, dimensi belakang. mengganti cabang yang akan kita eksekusi. buang. Oh, baik. Jadi nanti kita segera akan potong ini. Serius dipotong ini Mas? Ya. Yakin? Akhirnya kita Yakin? pastikan kita potong. Yakin? Ya. Oke. Kita mau eksekusi ini teman-teman. Nah, Kita potong. ambilkan alat, kita potong ini. Nanti insya Allah ya OTW lah menuju Lebih baik. lebih baik. Oke, baik. Jangan lama-lama, kita akan eksekusi satu batang ini. Tonton terus kelanjutannya. Wow. Teman-teman boleh perhatikan ya. Ini merupakan pilihan yang tidak mudah. Wes, saatnya sudah tiba. Monggo, silakan. Aduh, ini yang gotong yang punya sendiri. Wah, kita perhatikan ekspresi yang punya. Waduh, saya tidak bisa membayangkan ini teman-teman. Waduh, luar biasa. Akhirnya friend, batang sebesar ini dieksekusi sama pemiliknya. Siapa mau tanam? Monggo. Ini kenapa finishingnya ditata, Mas Iwan? Ya, sebenarnya ada dua maksud. Maksud pertama, kalau kita bikin cekungan di dekat kulit itu supaya kambiumnya tidak terganggu. Nanti jejak potongannya itu, misalnya contohnya ini dulu juga dieksekusi, sekarang mulai jalan. Ini ya. Jalannya kita sengaja untuk di dekat kulit ini kayunya kita kupas supaya kambiumnya jalannya cepat. Oh begitu. Satu pertanyaan sebelum lanjut nata, Mas. Dengan pohon yang boleh dikatakan hampir jadi, ini dengan luka sebesar ini, spekulasinya kok berani sekali. Apakah punya resep khusus untuk mengembalikan kambium supaya cepat nutup begitu? Jadi nanti jejak Potongan ini biarlah menjadi riwayat. Yang penting kita hilangkan kesan kita potong. Jadi biar kelihatan nanti natural begitu ya. di cabang
misalnya seperti ini tidak mengganggu lah. Ini juga berarti dulu pernah ada hal yang menyebabkan cabang ini putus ya. Jadi ini nanti kesan campur tangan manusianya kita minimalkan, jejak-jejaknya kita buat seminimal mungkin supaya enggak akan potongan besar. Dan nanti mungkin di sini ada yang kita kupas sedikit untuk menjadi keringan. Misalnya contohnya ini bisa di zoom. Nah, ini potongan. Kalau nggak salah malah tampak alami ini Mas ya. Jadi nanti kita bikin aksen-aksen seperti ini supaya kesan alaminya. Betul, enggak begitu kelihatan menonjol lah kalau itu bikin. Baik. Terima kasih. Harus dalam. Harus dalam. Karena kita ngejar ini kan pohon sudah dipot. Iya. Jadi ya kita maksimalkan. Mungkin kalau perlakuan di pohon agak beda ya. Karena pertumbuhannya bisa los begitu ya. Kalau di sini kan minim. Pertumbuhannya lebih lama. Sambil ngobrol Mas Iwa, sambil mahat itu. Untuk resep khusus asem ini saya lihat itu di sini itu subur sekali. Ada trik-trik khusus dibagikan pada rekan-rekan. Jadi kalau sambil memahat enggak apa-apa. Bonsai asem. Pohon asem ya. Pohon asem itu saya pun selama perjalanan memelihara pohon asem itu banyak sekali saya diajari oleh pohon itu sendiri. Jadi pohonnya itu nggak bergerak. Ya. Daunnya memutih. Itu yang sering terjadi. Ya. Dengan rekan-rekan yang memelihara itu banyak penyakit dan sebagainya tidak sulit untuk mencapai perantingan. Ya baik. Itu kalau pengalaman dari saya pertama kali yang kita lihat itu media tanam. Apa yang saling ideal Mas Iwan? Kalau media tanam pilihannya banyak, yang penting poris satu ya. Jadi poros lah, airnya itu tidak menggenang, tidak tahan di media. Yang kedua yang kita antisipasi itu adalah tumbuhnya jamur itu baik di batang, di daun maupun di akar. Itu sulit ya. Kalau kontrol di atas saya kira mudah lah, banyak fungisida, insektisida, bakterisida yang bisa kita pakai. Tetapi untuk treatment yang di bawah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bagaimana kita memakai istilahnya antioksidan ya. Karbon aktif. Pakai apa itu Mas? Apakah beli atau bikin sendiri racikan atau ada media khusus yang dipakai? Ayo. Banyak sekali pilihannya. Misalnya kalau yang di kota susah mendapatkan sekam bakar ya. Itu pilihan pertama. Kalau sekam bakar itu bisa langsung menjadi media juga. Yang kedua pakai arang tempurung kelapa paling bagus. Untuk campurannya? Ya, itu nanti ditumbuk lah biar halus, biar mengecil. Jadi biar baik. ukurannya kecil, atau arang-arang kayu yang lain. Baik. Itu nanti untuk mixing media. Ternyata itu. Ya. Kalau ini Mas, kadar air penyiramannya menurut jenengan idealnya bagaimana untuk asem? Karena kan dia tidak butuh terlalu banyak air kalau nggak salah ya. Keistimewaan asem itu dia bisa bertahan pada kondisi kering. Ya. Cuman ketika kita bisa memaksimalkan medianya itu kadar airnya bisa tinggi tetapi tidak ada genangan. Begitu. Kita bisa nyiram sesakta. Artinya kalau memang baru seneng-senengnya mau nyiram 2 kali sehari nggak akan berdampak. Tidak berdampak. Baik. Yang penting ya kita itu banyak diajari oleh pohon. Kehendak pohon apa ya kita turuti.
Baik, terima Kayak kasih. istri kedua. Baik, terima kasih. Teman-teman, ini sudah dieksekusi ya. Jadi potongan besar ini silakan diangkat Mas Iwan potongannya. Wah. Baik, sebelum kita akhiri video kita kali ini, Mas Iwan, apa kesan dan pesan untuk rekan-rekan untuk Bunze khususnya di Boyolali? Ya, untuk teman-teman semua sekali, jangan bosan untuk coba, selalu merasa tertantang, berani ambil keputusan, dan tidak malu bertanya. Itu tips dari saya. Salam Bunze, selalu semangat, hidup rukun. Amin. Terima kasih Mas Iwan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.